Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Taurus tentang energi asmara. Bagaimana sih perasaan dan pikiran dia sama kamu ya? Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu ya Taurus. Dan energinya ini bisa terbalik atau vice versa. Dan ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan untuk Taurus di luar sana, bahwa readingnya di bulan Mei banyak sekali perubahan ya, walaupun tidak semua. Jadi ada yang masih aku stay in, ada yang nanti untuk timeless, ada yang 3 bulan sekali, atau bahkan yang lainnya. Oke. Oke, di sini aku melihat dulu untuk energi asmara zodiak Taurus di Sun, Moon, Rising, dan Venus. Love yourself first. Your self-respect make your more. Oke, terus di sini aku lihat love yourself first. Nggak tahu ini. Berarti ada situasi di mana gini teman-teman. Self-respect ya. Jadi kalau suatu gambaran aja sih ya. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan sampai terkadang kita itu nggak mau makan, tidur nggak nyenyak, gara-gara mikirin masalah asmara itu juga nggak benar. Terus gara-gara asmara segala sesuatunya terbengkalai. Gara-gara masalah asmara ekonominya jadi kacau, pekerjaan jadi kacau. Nah ini juga nggak benar. Kesehatan juga kacau, pikiran kacau. Ini juga nggak benar ya. Dengan hadirnya love yourself first ini sendiri adalah jika kita mencintai orang lain, maka kita harus bisa mencintai diri kita sendiri dulu. Nah, mencintai diri kita sendiri dulu itu apa? Tuhan itu memberikan sesuatu hal kepada kita untuk kita jaga, badan kita, ya. Nah, kehidupan kita sendiri. Itu yang harus kita jaga, ya. Kita juga harus bisa menjaga itu. Kalau kita tidak bisa menjaga apa yang ada, yang sudah kita miliki, kita nggak bisa jaga. Gimana kita bisa menjaga orang lain? Nah, kayak gitu. Intinya seperti itu ya. Your self-respect. Jadi, terus kita ngomong masalah your self-respect, yaitu bagaimana kita itu bisa menghargai jerih payah seseorang, bisa menghargai apa yang sudah diberikan kepada kita walaupun itu sedikit ya. Terus kita menghargai menghargai pengorbanan seseorang. Terus kita ngomong masalah menghargai sesuatu yang diberikan seseorang terhadap kita walaupun itu gak sesuai dengan keinginan kita. Nah ini namanya respect ya. Respect ini sendiri juga adalah sesuatu yang menghargai seseorang. Menghargai itu dengan tingkah laku, perbuatan. Respect itu sendiri bukan masalah dia ini bagaimana, tetapi kayak kita sebagai manusia ya, kita sebagai manusia ini harus bisa menghargai apa yang dia lakukan, minimal itu untuk kamu, untuk dirinya sendiri. Nah respect itu namanya. Jadi gini, ada kalanya seseorang itu butuh untuk dirinya sendiri, butuh waktu untuk dirinya ya, butuh waktu untuk dirinya, butuh waktu untuk keluarganya, butuh waktu untuk hobinya, butuh waktu untuk sama teman-temannya. Dan ada kalanya juga dia membutuhkan waktu sama kamu. Nah kayak gitu ya. Jika kita bisa memahami itu semua, itu juga namanya respect ya teman-teman. Oke, kita cek dulu tapi di sini itu kayak suatu gambaran atau suatu perihal di love yourself first dan your self respect. Nah, ya jika gini, your self respect ya. Pengertian kamu. Nah, pengertian kamu membuat hubungan kamu terhadap dia semakin membuat hubungan ini semakin membaik. Nah, membuat hubungan kalian ini semakin mesra, membuat hubungan kalian ini semakin nyaman, intinya gitu ya. Sikap menghargai terhadap seseorang membuat hubungan ini bisa menjadi lebih baik, intinya seperti itu. Oke. Ada the Hermit, Six of Swords.
Five of Wands. Ada two. Oke, lanjut. Seven of Wands. Temperance. Queen of Pentacle, dan ada The High Priestess. Bottom of the deck, the Judgment, teman-teman di sini ya. Judgment itu karma, tapi gini ya, selama karma itu ada sih sebetulnya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi gini, kenapa karma ini yang paling mendominasi di energi dia? Apakah artinya dia ini kena karma? Nah, ini kita harus benar-benar tahu ya teman-teman. Gini, bisa saja ini adalah situasi ya, situasi karma dalam hubungan kalian. Nah, kita lihat ada the moon. The moon ini adalah kecemasan. The moon ini adalah energi apa ya, insecure. Ada energi negative thinking. Ada energi apa ya, overthinking. Ketakutan yang terlalu berlebihan. Pemikiran-pemikiran terlalu berlebihan. Jadi mikirnya yang aneh-aneh, jangan-jangan di sana begini, jangan-jangan di sana begini. Nah, pemikiran yang semacam ini memunculkan namanya judgment. Apa maksudnya, teman-teman? Karena gini, kalau aku melihat ada energi ketakutan, maka apa yang kita takutkan itu akan muncul. Apa yang selama ini kita pikirkan kalau tidak sesuai, jadi gini. Karena gini ya teman-teman, aku melihat ada situasi sebetulnya dari dia ini menginginkan agar dengan hadirnya di kamu ada your self respect ini sendiri. Berarti apa? Berharap apa yang kamu lakukan terhadap dia tidak seperti itu. Paham ya teman-teman? Dengan hadirnya the judgment, sebetulnya ada sesuatu yang harus diubah dalam asmara kalian. Ada sesuatu yang harus diubah ini. Kalau tidak, maka hasilnya akan seperti itu. Nah, ini namanya karma, hubungan. Jika suatu hubungan seperti ini terus, jika suatu perilaku, jika sesuatu apa yang kita berikan terhadap seseorang ini seperti itu terus, dengan siapapun, kita gagal dengan orang ini, kita lakukan dengan orang yang dengan beda orang, tapi kita tidak mau belajar dari masa lalu dan kita bersikap dengan hal yang sama, maka ini akan terjadi kembali. Lalu dipertemukan lagi dengan seseorang yang baru lagi. Apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya? Jika masih tetap sama, maka itu akan berlaku lagi. Terjadi lagi sesuatu yang menyakitkan. Tapi apa ya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita masalah respect. Ya, jika apa yang kita lakukan ini baik, nah tapi kita harus tahu baiknya itu gimana. Terkadang apa kita tuh gak sadar bahwa baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Berarti sesuatu itu harus diubah. Tentang apa? Mindset. Nah ini loh, pola pikirnya yang harus diubah. Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik. Apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar. Kita merasa bahwa aku aja sanggup, kenapa kamu gak sanggup? Dia bukan kamu, intinya seperti itu. Atau bahkan dia yang seperti itu. Aku aja bisa, kenapa kamu gak bisa? Nah, selalu menyamakan, berarti intinya, berarti ya nikah aja pada diri sendiri. Nah itu ya, aku aja bisa, kenapa kamu gak bisa? Karena kemampuan setiap orang itu masing-masing. Kita dilahirkan, ada yang menjadi pelukis, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi guru. Karena mereka memiliki yang namanya talentsnya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing. Mereka diciptakan dengan situasi yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Ini yang harus kita tahu. Ya. Dia bukan kamu, kamu bukan dia. Tapi perbedaan ini harus ditengahi. Bukan karena berbeda ya udah nggak cocok ya udah selesai. Ini mau sampai kapan kalau seperti itu? Berarti ada sesuatu yang memang harus ditengahi. Apa? Kalau nggak cocok, oke gimana nih biar kita itu bisa cocok? Kalau kamu seperti ini, aku begini, terus jalan keluarnya gimana? Nah itu, ya.
Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya The Hermit, ingin sendiri loh teman-teman. Di sini aku melihat dia ingin sendiri, apalagi bisa saja sebagian dari kalian ini terhubung jarak jauh. Ya, terhubung jarak jauh di sini. Aku melihat, kalau kita lihat ada Six of Swords, lihat ini ya, gambar seseorang, dia menaiki perahu, sedih loh. Berarti meninggalkan sesuatu yang gak baik, meninggalkan sesuatu yang tidak lagi buat dia tuh nyaman, meninggalkan sesuatu lagi yang membuat dia itu merasa gerah. Ini energinya bisa terbalik atau vice versa. Jadi kalau aku bilang seperti ini, gak semuanya Taurus seperti itu ya. Nah, bisa saja ini juga dia. Jadi energinya bisa terbalik. Tapi ini aku reading kan ini energi dia. Tapi ini bisa saja energi kamu ya teman-teman. Oke, kembali lagi di sini. Meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik. Nah ini loh. Sedih, meninggalkan, menaiki perahu. Berharap di situasi yang baru mendapatkan sesuatu hal yang baik. Meninggalkan suatu jejak yang terluka. Meninggalkan jejak yang kayaknya jejak-jejaknya itu kayak apa ya, cukup sedih, menyakitkan, cukup yang tidak menyenangkan. Nah ini, meninggalkan sesuatu. Bisa juga seperti itu. Atau memang dengan hadirnya Six of Swords, ini adalah jarak jauh ya teman-teman. Oke. Di sini aku melihat dia itu lagi butuh waktu sendiri untuk meninggalkan situasi yang tidak menyenangkan buat dia. Intinya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena aku lihat cukup banyak konflik di antara kalian. Ketidakstabilan dalam suatu hubungan. Kenapa? Aku melihat ada Five of Wands. Mungkin banyak berantemnya di sini ya buat teman-teman. Dan aku juga lihat ada Two of Pentacle. Ini apa? Ada sesuatu yang kayaknya dia nggak sanggup untuk memenuhi kemauan atau keinginan dari kamu. Ada sesuatu yang dia tuh kayak terlalu dompleng ini loh. Ya. Atau kita ngomong masalah nggak hanya keinginan, bukan masalah keinginan ya, tapi bisa saja sesuatu yang terlalu jauh. Nah ini. Ya. Kalau kita masalah jarak jauh, bisa saja jarak jauh inilah yang membuat salah satunya overthinking, salah satunya ini cemas, takut, jangan-jangan di sana dia begini, jangan-jangan dia besini, jangan-jangannya ini. Karena jarak jauh. Kalau ini jarak jauh, akhirnya timbul apa? Jangan-jangannya ini muncul kesalahpahaman dan muncul pertengkaran. Ya. Yang terkadang udah membuat gak sanggup dalam menghadapi situasi ini sehingga ingin sendiri. Tetapi di sini aku melihat juga ada situasi maunya ini. Nah ini, ada situasi yang maunya ini. Ya. Maka muncul yang namanya ketidakharmonisan dalam suatu hubungan. Dalam suatu hubungan. Cukup sulit untuk memaafkan, bisa juga seperti itu. Kenapa kok aku membacanya energinya terbalik? Karena kalau aku melihat situasi yang di atas ini energinya bisa terbalik teman-teman. Ya. Nah ini loh. Ya. Aku ingin begini. Dimana keinginan-keinginan inilah yang mempersulit keadaan di sini. Ya. Mempersulit suatu keadaan di sini sehingga suatu hubungan yang tidak harmonis. Makanya kita ngomong masalah judgment, yaitu apa? Karena situasi-situasi inilah mengakibatkan, nah, sebab akibat ya teman-teman. Judgment itu sebab akibat. Dampak dari suatu perbuatan. Dampak dari sesuatu hal. Karena ada situasi semacam ini, muncul judgment. Sehingga muncul juga ada ketidakharmonisan dalam suatu hubungan. Akhirnya menjadi suatu yang males. Mau ngapa-ngapain males, bosen, jenuh, karena gitu-gitu aja, mungkin berantem terus, kayak gini-gini terus, salah paham terus, pikirannya kayak gitu-gitu terus, selalu di judgment seperti selalu di judge. Ini loh, judgment, menuduh bisa juga, judgment, di judge, dituduh semacam ini. Ini yang bikin kayak boring ya teman-teman. Sehingga di sini aku melihat ada the High Priestess. Ya. Yang tadinya ingin bersama kamu, yang tadinya
berkeinginan untuk banyak hal bersama kamu. Yang tadinya itu, wah aku pengen gini sama kamu, aku pengen gini sama kamu, aku maunya kayak gini sama kamu, aku ingin nanti suatu saat kita bisa begini. Muncul High Priestess. Yang tadinya udah siap atau apalah di sini, akhirnya muncul Knight of Pentacle dan aku lihat High Priestess. Situasi akhirnya apa? Dipikirin lagi. Karena bisa saja di sini kalau aku lihat, ya kalau hubungan ini baik, kalau enggak, kalau hasilnya memang baik, kalau enggak, karena dia sendiri cukup sulit untuk keluar dari situasi itu. Tuh ya, ada toxic relation. Toxic relation itu gini teman-teman, gak harus dengan, ya berantem itu juga toxic relation. Ini yang pertama. Overthinking, overprotective, cemburu, dan lain-lainnya juga mengakibatkan yang namanya apa? Toxic. Kata-kata kasar, perbuatan yang gak baik itu juga toxic. Segala sesuatu yang negatif itu adalah toxic. Ya. Nih loh. Karena aku melihat di sini ada salah satunya ini merasa menggantungkan diri. Aku maunya gini, aku nggak bisa kalau nggak ada kamu. Seharian penuh harus ada, nggak harus ada ya. Jadi kayak maunya itu kayak hubungan intens yang setiap hari itu juga toksik ya. Maunya hubungan intens. Hubungan intens itu terkadang juga ada segi negatif, menjadi ketergantungan. Nah, komunikasi yang baik bukan komunikasi yang intens. Komunikasi yang baik adalah komunikasi di mana apa? Sewajarnya, seadanya. Perlu dibicarakan, maka bicarakan. Kalau tidak perlu nanti merembet kemana-mana. Yang dibahas malah yang aneh-aneh, ujung-ujungnya berantem. Terus untuk apa kita komunikasi kalau ujung-ujungnya itu buat berantem? Nah ini loh. Setiap hari telepon gak ada yang dibicarakan, gak ada yang dibahas, yang dibahas akhirnya aneh-aneh. Akhirnya muncul toxic relation, toxic. Nah ini loh. Ya. Tetapi aku melihat juga dengan hadirnya The Devil ini sendiri ya teman-teman. Dia ini kayak terjebak juga di situasi dia. Pikiran dan hati dia ini sedang beradu argumen. Perasaan dan pikiran dia ini sedang beradu argumen. Ya, beradu argumen. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena gini, ada sesuatu perasaan ini ada, ya, perasaan aku masih sayang, tetapi logikanya bikin capek. Nah itu loh. Perasaan tuh sayang, logikanya tuh bikin capek. Apa maksudnya? Berantem terus. Kalau diinget-inget itu bikin penat, bikin pusing, bikin males, bikin capek. Nah ini. Tapi masih sayang. Makanya di sini aku melihat terjebak. Makanya di sini aku melihat ada sesuatu hal yang dari dia ini kayak terhenti dulu untuk sementara. Dia nggak mau untuk mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan. Nih loh, stay. Selama dia masih belum stabil di sini emosionalnya dia, belum stabil secara pikiran dia belum bisa untuk melangkah. Karena The Moon ini juga bisa saja terjadi. Karena apa? The Moon ini jangan-jangan nanti kalau aku sama dia kayak gitu lagi. Nah ini, jangan-jangan aku sama dia nanti kayak gitu lagi. Jangan-jangan aku kalau sama dia situasinya bakal kayak gitu-gitu lagi. Nah ini, ya. Karena dia sendiri masih butuh waktu untuk mencari suatu jawaban. Dia butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk menenangkan diri. Ada situasi yang harus dia tinggalkan ya. Dia sebetulnya menginginkan suatu hal yang tidak lagi baik ini mau ditinggal gitu loh. Mau pindah. Bisa juga ini. Jadi itu ya buat teman-teman Taurus. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.